hartanya diambil, ditaruh di goa. Ini perampoknya jahat, mengumpuli sambung. Ya, cuma kata si perampoknya, kata orang yang diborgol tadi, wa alkaini fadal mautu wa sabartu 'alal ju' miqdar 5 ayam. Aku sabar menahan lapar selama 5 hari. Setelah dirampok 5 hari, tanganku diikat, diborgol, aku sabar menahan lapar selama 5 hari. Setelah 5 hari, akhirnya aku ngomong sama Allah Subhanahu wa taala, apa? Ya man qala fi kitabi, wahai zat yang mengucapkan di dalam Al-Qur'an, wahai zat yang berbicara di dalam kitabullah yaitu Al-Qur'an, apa di dalam firman Allah? Amman yujibul muttar idza da'ah. Ada ayat Al-Qur'an tuh. Surat An-Naml ayat berapa? Ayat 2 ya. Surat An-Naml ayat 2. Amman yujibul muttar idza da'ah. Artinya apa? Wahai orang-orang yang dalam keadaan darurat, dalam keadaan terdesak, Allah akan mengabulkan. Kalau kamu panggil Allah, Allah akan mengabulkan. Kalau kamu minta kepada Allah, Allah akan mengabulkan. Kalau kamu lagi memohon kepada Allah, Allah akan mengabulkan. Itu bagi mereka yang dalam keadaan terdesak. Artinya apa? Ayat ini membahagiakan kita. Seandainya Anda lagi dalam keadaan terdesak, nggak harus terborgol. Ini kan contohnya orang yang terborgol. Nggak harus terborgol. Anda lagi dalam kondisi terdesak, terlilit hutang dan lain sebagainya, masalah bertubi-tubi, itu namanya terdesak. Amman yujibul muttar idza da'ah. Kenapa dalam keadaan terdesak itu kita kok nggak ingat sama Allah? Sedangkan orang ini 5 hari menahan lapar, dia ingat sama Allah. Zat yang pernah berjanji di dalam Al-Quran akan mengabulkan siapa yang minta kepadanya ketika dalam keadaan terdesak. Ketika dia memohon dengan kalimat itu, amman yujibul muttar idza da'ah, Allah Subhanahu wa taala akhirnya mengutus itu burung gagak untuk setiap harinya memberikan makan dan minum. Tiap hari, Pak. Ini tawakalnya luar biasa. Sudah tawakal, dia benar-benar yakin sama Allah. Lah jajal kita orang nyoba. Kondisi tawakal umat utangnya bertubi-tubi utang. Bisa nggak itu doa Allah ya? Karena kita aja nggak yakin. Ini kan tawakal betul-betul. Udah sampai sini ceritanya enggak. Akhirnya Malik bin Dinar cerita. Oh, wajib. Aku katanya Malik bin Dinar. Alartu min malusa ngomongnya nafa atas nafi tarik. Ya sudah ditinggal. Akhirnya Malik bin Dinar pergi. Setelah pergi di pertengahan jalan menemukan suatu kampung lagi. Di kampung tersebut ada air. Di birkah ini kayak kolam. Ada air. Di dekat kolam tersebut Imam Malik bin Dinar tadi melihat berapa banyak boba itu kijang tuh ya, lehernya kan panjang tuh. Lihat kijang lehernya panjang, bener ya, kijang lehernya enggak, serapah itu ya. Kijang lehernya biasa. Dia minum tuh di kolam. Ada beberapa kijang lagi minum di kolam. Malik bin Dinar juga lagi haus luar biasa. Ketika Malik bin Dinar mendekati itu kolam tujuannya mau minum, itu kijang semuanya lari. Padahal kijang tadi lagi pada minum di kolam, kijangnya semuanya lari. Malik bin Dinar kijang lari nggak ngurusin karena dia lagi haus. Alhamdulillah qad wajadnal bi'ru wal birkah. Kata Malik bin Dinar, alhamdulillah yang mana aku sudah mendapatkan air di kolam ini. Dah padana minal bi'r, mendekati bi'r. Setelah mendekati bi'r, dia ngambil air, tiba-tiba air yang mau diambil turun, Pak, surut sampai ke dasar. Akhirnya kan ngambilnya susah. Malik bin Dinar ngomong, ya Allah, itu doba, itu kidang, layar kaun wal yasjudun. Dia nggak ruku, nggak nyembah engkau, dia nggak sujud. Kok kamu memberikan air mudah banget? Ketika kijang datang ke suatu kolam, minum tinggal minum. Giliran saya datang mau minum, air itu surut turun ke bawah sampai ke bawahnya turun gitu. Kata Allah Subhanahu wa taala, iya, karena kijang tadi ketika minum dia tawakal kepada Allah.
kijang, tawakal sama Allah. Ketika engkau minum, engkau enggak tawakal kepadaku, tapi engkau tawakal dengan amalmu. Karena engkau bilang wa anta, kata ya Allah, aku ini udah ibadah haji, sedangkan aku nyembah engkau, aku sujud kepada engkau, aku ibadah haji, tapi kok minum dipersulit. Kata karena kijang tawakal, semuanya dilakukan karena Allah SWT. Sedangkan engkau menyandarkan sesuatu sebab untuk mendapatkan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah lebih mempermudah orang orang yang bertawakal kepada Allah seperti kita berarti. Nah, itu tingkat tawakal seperti itu. Ya, ada bisa lagi kakak beradik yang adiknya menyembah api, ya, Yahudian, ya. Orang menyembah api namanya apa? Majusi. Majusian, ya. Ada kakak beradik menyembah api. Yang kakak nyembah api 37 tahun. 37 tahun. Yang adik nyembah api 35 tahun. Dua-duanya nyembah api. Nah, suatu saat berdua ini salah satunya ngomong gini. Entah kakaknya entah adiknya ngomong kayak gini. Yuk, wahai saudaraku, ayo sekali-kali kita ngetes. Coba tangan kita tempelkan ke api, terbakar apa enggak? Kalau tidak terbakar, lanjutin kita nyembah apinya. Tapi kalau terbakar, udah selesai. Kata adiknya, sudah, kamu dulu apa aku dulu? Kata kakaknya, kamu dulu aja deh. Ya, akhirnya adiknya ngambil tangannya dimasukkan ke dalam api, terbakar. Kakaknya terbakar. Bingung. Kata adiknya, Kak, kalau kita yang nyembah api saja masih terbakar, ngapain kita nyembah? Udah Kak, kita mending ninggalin aja ini api aja. Kita tinggalkan, udah nggak usah nyembah api. Di sana ada seseorang laki-laki, orang baik. Kita menuju kepada dia, ayo kita datang kepada dia. Akhirnya menemukan laki-laki tersebut namanya Malik bin Dinar juga. Masih Malik bin Dinar. Ini tentang tawakal juga. Akhirnya si kakaknya ngomong, ceritakan kisahnya. Ini saya tadinya udah nyembah api selama 37 tahun. Adik saya nyembah api selama 35 tahun. Tapi setelah udah nyembah lama ternyata api masih melukai saya juga. Saya masih panas juga kena api. Jadi kata Malik bin Dinar, asli masuk Islam aja kamu nanti selamat. Masuk Islam kamu selamat. Kamu sekaligus dosa sampai 500 tahun dengan masuk Islam terhapus, kata dia. Kata Malik bin Dinar, cukup kamu masuk Islam aja, dosa-dosa yang kamu lakukan terhapus. Kata adiknya, tuh Kak, Kak enak masuk Islam aja Kak. Kita udah nyembah api masih disakitin sama api. Kita berbuat dosa 500 tahun, asal kita minta maaf. Ya udah Kak, udah masuk Islam aja, kata adiknya. Kata kakaknya, jangan. Kalau aku masuk Islam, nanti aku diomongin sama keluarga aku, anak-anak aku, istriku nanti akan ngomong sama aku, menghina aku, kenapa aku masuk Islam. Kata adiknya, Kak, dihina di dunia mending, karena hinaan cuma sekedar selesai itu sudah, daripada kita kena api tahunan selamanya. Akhirnya kakaknya tetap nggak masuk Islam, adiknya masuk Islam. Dilalai mas, dilalai. Setelah masuk Islam, adiknya, keluarganya masuk Islam semua, istrinya masuk Islam, anaknya masuk Islam, dilalai. Kerjaannya tambah sulit. Si adiknya tadi nyembah api itu kerjaan tambah sulit. Sampai akhirnya istri ngomong, udahlah kamu keluar sana cari makan, ini kita belum makan loh, kamu cari makan. Berangkat pagi, ya pulang sore tangannya kosong lagi. Datang yang kedua begitu lagi, berangkat pagi pulang sore tangannya kosong. Sampai istrinya ngomong, udah kamu tuh ngapain kerja? Aku sudah kemana-mana nawarkan diriku jasa, barangkali yang mau pakai jasa aku, tapi gak ada yang mau. Ya udah mau berangkat lagi besok. Di hari yang ketiga akhirnya dia kerja tapi gak digaji. Kerja tapi gak digaji. Dia pulang ketemu sama istrinya, aku sudah kerja bu, tapi gak digaji. Loh kamu katanya kapan? Besok katanya gajinya. Ya sudah, kita sabar lagi, malam ini kita gak makan, kata istrinya. Hari keempat dia keluar lagi, sampai di sana masih gak digaji lagi, dijanjini hari Jumat. Setelah sampai hari Jumat,
minta hak jatahnya, bayarannya, ternyata nggak dibayar lagi, di PHP-in. Akhirnya si suami bingung, pasrah. Ya sudahlah, kalau udah pasrah sama Allah, dan yang penting saya sudah ikhtiar, sudah pergi, sudah berusaha, nggak dapat, sudah pasrah. Tapi nggak berani pulang, nggak berani pulang. Istrinya nunggu di rumah, kondisi lagi lapar. Tiba-tiba ada seseorang laki-laki, ya, ada yang mengatakan itu Jibril, ada yang mengatakan lain. Seseorang laki-laki datang mengetuk pintu, memberikan kayak wadah piring. Di dalam piring tersebut ada dirham, ada dinar, ada emas, ditutupi dengan tisu. Tisunya terbuat dari emas. Assalamualaikum, waalaikumsalam, ini dapat kiriman. Dapat kiriman dari mana? Oh, dari sana. Monggo. Buat siapa? Salah kamar mungkin, kamu salah rumah. Enggak, ini memang buat Anda. Suaminya belum pulang, ini istrinya di rumah. Istrinya dapat satu piring, isinya emas semua, dan penutupnya juga emas. Akhirnya sama istri diambil satu emasnya, dijual ke pasar, Pak. Satu emasnya dijual ke pasar. Ketemu di pasar sama penjual emas yang ngerti emas, ya, orang Yahudi juga, ya. Beli emasnya mau dijual, dia bilang, ini saya mau jual emasnya. Setelah diambil emasnya, dicek, Pak, ini kayaknya emas, bukan emas dunia nih. Diutak-atik, ini bukan emas Kalimantan, bukan emas dicari, ini bukan emas dari Papua, bukan emas dari lihat. Ini emas dari mana sih? Katanya ini antik ini. Saya nggak pernah lihat emas ini, udah. Saya bayar 1.000 dirham. Satu emas dibayar 1.000 dirham. Kata si perempuan tadi, ini emas saya dapat dari seseorang yang saya nggak kenal. Katanya ini adalah upah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, kok bisa? Iya, padahal suami saya cuma sekedar berangkat kerja, megang agama Islam, dia menjalankan perintahnya Allah, kerja tetap kerja, balik nggak dapat duit, pokoknya tiap hari dijalanin begitu istiqomah. Tiba-tiba diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ini hadiahnya. Akhirnya ini orang yang pembeli emasnya, dia bilang, tunjukkan aku ke jalan yang menuju ke Islam. Akhirnya dia masuk ke dalam agama Islam berkah daripada emas yang dibawa oleh laki-laki ini. Ini emas hasil dari apa? Hasil daripada tawakalnya seorang suami tadi. Jadi kita monggo belajar tawakal oleh Gusti Allah. Baik. Nah, terus diriwayatkan di dalam perkataan hasbunallah wa ni'mal wakil, ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, artinya apa sih? Cukuplah Allah sebagai pelindung, ya, dan dialah sebaik-baiknya pelindung. Harusnya kalimat ini kalau kita baca, oh ya luar biasa. Ya, saya dapat ijazah baca hasbunallah wa ni'mal wakil itu setiap sholat 450 kali, ya. Monggo barangkali mau amalkan. Sholat 5 waktu, setiap habis sholat baca hasbunallah wa ni'mal wakil 450 kali. Nanti antum menghadapi masalah apapun nggak gentar, tenang kok. Yo ngadepi debt kolektor paling harus gitu. Ya tenang, jenengan biasa ngadepi debt kolektor rutin ke orang. Ya kan, biasanya orang itu biasanya kalau ketemu sama penagih hutang kan deg-degan. Iya, nggak bisa tidur, gelisah. Itu resepnya kalau biar nggak deg-degan ngadepin leasing dan debt kolektor, baca hasbunallah wa ni'mal wakil setiap habis sholat 450 kali. Karena dengan kalimat itu hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah cukupkan sebagai pelindung hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dibaca sama Nabi Ibrahim AS ketika dilempar ke dalam api. Ketika dilempar ke dalam api, Nabi Ibrahim baca apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Akhirnya Allah jadikan api yang panas bisa jadi dingin. Nah, coba barangkali dengan ngegas nyalain kompor, hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau masih panas jangan disalahin hasbunallahnya. Karena ketika kita hasbunallah wa ni'mal wakil, memang kita nggak benar-benar mengatakan Allah sebagai pelindung, hanya lisan saja. Buktinya Nabi Ibrahim hasbunallah wa ni'mal wakil, api panas bisa jadi dingin. Kenapa kita nggak bisa? Harusnya bisa. Yang dibaca sama kok.
Yang penting kan bacaannya. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin bisa mengeluarkan Nabi Yunus dari perutnya ikan bertahun-tahun. Loh, kenapa kita nggak bisa la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin bisa mengeluarkan kita dari segala masalah? Harusnya kan bisa. Oh, itu juga yang dibaca kok. Iya enggak? Terus apa? Nabi Adam alaihissalam baca apa? Istighfarnya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Harusnya juga kita bisa untuk menurunkan ampunannya Allah, kita baca itu. Turun ampunannya Allah. Kenapa yang dibaca mereka ampuh tapi dibaca kita enggak ampuh? Bukan karena apa yang dibaca, tapi karena pembacanya yang enggak yakin sama Allah. Pembacanya sudah banyak masukkan sesuatu yang haram. Iya. Nah, orang dulu ada api berkobar, cuma baca la ilaha illallah, padam apinya, nggak perlu pakai air. Api berkobar luar biasa, berdiri murung-murung, bulat-bulat, cukup la ilaha illallah, mati. Hah? Jin, ifrit, lagi ganggu, cuma kalimat Allahu Akbar, pergi, lari terbirit-birit. Saya ini sampai yang ngocok orang pelacur yang pada belanja ngocok gini, tetap orang pada bubar. Iya kan? Apa Allah Akbarnya nggak ampuh? Bukan, kitanya yang baca yang nggak ampuh. Ya, Bismillahnya nggak ampuh, bukan, kitanya yang baca yang nggak ampuh. Makanya ketika hasbunallah wa ni'mal wakil itu seharusnya sudah betul-betul pasrah, cukup bagi kita Allah sebagai pelindung. Salafun saleh, ya, salafun saleh beliau berkata, man radiya billah wakilan wajada ila kulli khaira sabila. Orang salafun saleh, ya, salafun saleh berkata apa? Barang siapa yang ridha kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung, ya. Barang siapa yang ridho kepada Allah sebagai pelindung, Anda ridho kepada Allah sebagai pelindung, maka ia dapatkan jalan kepada setiap kebaikan. Dibukakan sama Allah jalan kebaikan. Kalau kita ridho kepada Allah sebagai pelindung, Allah bukakan jalan kebaikan untuk kita. Nah ini. Baik. Adapun wa aslu tawakkul. Apa ini tawakal? Asal tawakal itu apa sih? Ya. Apa asal daripada tawakal? Yakinul qalb bi anna al-umura kullaha bi yadillah wa fi qabdatihi. Tawakal adalah keyakinan hati bahwa semua urusan itu berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Tawakal adalah keyakinan hati bahwa segala urusan ada di genggamannya Allah. Segala urusan ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada yang bisa membahayakan kita, enggak ada yang bisa memberi manfaat kepada kita, tidak ada yang bisa memberi atau tidak memberi kecuali hanya Allah. Artinya yang bisa memberi Allah, yang bisa tidak memberi Allah, yang bisa melukai Allah, yang tidak bisa melukai Allah, yang bisa memberikan manfaat Allah, yang bisa memberikan madarat juga Allah. Kalau sudah tahu itu adalah Allah, ngapain kita ke lain hati? Ngapain kita ke nyari kiblat ke yang lain kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Tawakalnya dibenerin, nanti kebaikannya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini jangan mengandalkan sebab. Jangan mengandalkan sebab, ya. Tawakal kepada Allah, ya, jangan mengandalkan sebab duniawi. Jangan mengandalkan sebab duniawi. Kita lepas diri daripada sebab duniawi. Kita lakukan itu sebab, tapi nggak mengandalkan itu sebab. Kita kerja, tapi nggak mengandalkan itu kerja. Yang kita andalkan adalah pemberian Allah. Kita usaha, kita nggak mengandalkan usahanya kita, tapi kita ngandalinya Allah. Nah itu baru tawakal. Jangan kita usaha, kita ngandalin sama usaha. Wes orang bisa oleh duit yang ngomongan ekonomi tok. Ini orang kerja ya oleh duit. Ini namanya ngandalkan kepada sebab. Harusnya
kita nggak mengandalkan kepada sebab, tapi kita mengandalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setiap orang Muslim yang menegakkan sebab-sebab, maka setiap orang Muslim yang mengandalkan sebab, maka selamanya tidak akan mendapatkan apapun dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setiap orang Muslim yang tidak mengandalkan sebab, maka Allah akan mengandalkannya. Artinya Allah akan menolongnya, Allah akan memberikan pemberiannya kepada orang tersebut. Ya, jadi intinya mari kita bertawakal kepada Allah dengan sebaik-baiknya tawakal, agar kita diberikan pintu kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa binal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani fa ya rabbi tsabbitna 'alal haqqi wal huda.